Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Saya, perwakilan dari tim Jakarta 1, akan menyampaikan kesimpulan dari pemahaman kami tentang materi perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan dalam suatu perusahaan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat perencanaan strategis serta perencanaan operasional, yang mana telah kita bahas sebelumnya bahwa perencanaan strategis dan operasional itu berbeda dari segi kurun waktu, cakupan, serta tingkat rinciannya. Rencana strategis merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Cakupannya itu secara menyeluruh, maka sering kita lihat sebagai rencana umum yang dijadikan pedoman atau acuan dalam suatu organisasi dan perusahaan. Biasanya ditetapkan oleh manajer puncak dan dikenal juga sebagai perencanaan besar atau grand plan. Karena lingkup strategis ini menyeluruh, ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, penentuan strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, pengendalian strategis. Untuk penjabaran lebih lanjut bisa dilihat pada modul di halaman 3.36 sampai 3.41 mengenai proses perencanaan. Dan juga ada 3 tingkatan strategis. Yang pertama tingkat korporasi, yang kedua tingkat bisnis, dan yang ketiga tingkat fungsional. Rencana operasional merupakan rencana turunan dari rencana taktis, di mana tingkatannya itu terdapat rencana strategis di tingkat pertama, rencana taktis tingkat kedua, dan rencana operasional tingkat ketiga. Nah, rencana operasional ini merupakan turunan dari 2 tingkatan sebelumnya. Untuk fokus atau cakupannya itu lebih sempit dibandingkan dengan strategis. Jangka waktunya juga lebih pendek dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Di dalam rencana operasional, terdapat 2 jenis perencanaan operasional. Yang pertama ada rencana tunggal atau rencana sekali pakai. Contohnya itu, perusahaan merencanakan ekspansi atau sebuah tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang lebih besar dan luas. Misalnya, membuat program, proyek, dan anggaran untuk perusahaan. Dan yang kedua ada rencana standing atau rencana yang dapat dipakai berulang kali. Bisa disebut juga dengan rencana tetap yang merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk menangani situasi yang dapat diperkirakan atau terjadi berulang kali. Contohnya itu seperti kebijakan perusahaan, prosedur, serta aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan demikian, manfaat yang dapat diperoleh dalam kedua perencanaan tersebut yaitu meningkatkan koordinasi, mengurangi ketidakpastian dalam pengendalian, dan membantu mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurut aku, terdapat perbedaan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dalam waktu jangka panjang. Jadi, perencanaan strategis ini merupakan perencanaan yang dibuat oleh manajemen puncak tentang strategi apa yang akan dilakukan untuk kemajuan organisasinya di masa kini dan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kemungkinan keadaan yang akan terjadi di lingkungannya. Jadi, perencanaan strategis ini sifatnya global atau menyeluruh. Nah, kalau perencanaan operasional merupakan perencanaan yang isinya segala sesuatu yang dirancang atau direncanakan agar tujuan perencanaan strategis tadi tercapai. Jadi, perencanaan operasional ini yang menjadi penunjang tercapainya perencanaan strategis. Dan sifat dari perencanaan operasional ini lebih spesifik gitu. Terima kasih. Menurut saya perencanaan strategis sama perencanaan operasional itu berbeda. Kenapa? Karena perencanaan strategis itu lebih kepada proses yang digunakan oleh si manajemen puncak
untuk menetapkan tujuan sebuah organisasi, kayak menentukan kebijakan dan program apa yang akan digunakan agar tujuan tersebut tercapai, sama menetapkan metode-metode apa untuk menjamin kebijakan sama program tersebut bisa terlaksana. Sedangkan kalau perencanaan organisasi itu lebih kepada rencana sederhana sih. Kayak perencanaan ini tuh cuman berisi informasi rincian bagaimana si rencana strategis tadi yang akan dilaksanakan, sama kayak menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan akan dilakukan, alur kerja dari awal hingga akhir, serta sumber daya apa aja yang digunakan dalam prosesnya. Menurut saya, perencanaan strategis dan perencanaan operasional berbeda. Perencanaan strategis dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang merupakan satu-satunya alasan berdirinya sebuah organisasi, atau disebut juga suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, seperti memberikan rumusan kemana perusahaan akan diarahkan dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan operasional merupakan bentuk penjabaran atau bagian dari rencana strategis. Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang memusatkan perhatian pada operasi sekarang atau jangka pendek, seperti kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan rencana strategis untuk mencapai tujuan strategis, seperti metode, prosedur, koordinasi agar tujuan dapat terlaksana dengan baik. Pagi juga ya Kak, aku sini mau jawab langkah apa yang harus dilakukan apabila rencana strategis dan operasional gagal. Apabila perencanaan strategis gagal, berarti kan rencana operasional juga gagal kan, karena operasional itu mengikuti dari rencana strategis. Langkah yang harus dilakukan itu evaluasi secepatnya rencana strategisnya karena itu patokan utamanya. Kedua, lakukan perubahan. Ketiga, lakukan konsolidasi atau mengumpulkan sumber daya yang diperlukan kembali. Lalu membuat rencana baru yang lebih efektif dan secepatnya bertindak. Itu jawabannya. Oke teman-teman, kita tarik kesimpulan dari semua pemahaman yang telah kita sampaikan tentang perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Jadi kesimpulannya yaitu keduanya merupakan hal yang berbeda, yaitu dari segi tujuan, rencana, waktu, dan keduanya memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien. Demikian kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Selamat malam.